lane atau roamer ya. Bisa jadi. Dengan adanya Flying Cloud, kita tahu sendiri hacknya ya. Kalau kita ngomongin hack-hack yang lain kan paling ya hidupin Hero Resurrection lalu terbang dengan Flying Cloud. Itu udah pasti bisa langsung farming kembali. Nah ini gue udah bisa pencet belum, Be? Udah, mau? Udah. Ini gue mencetnya gimana nih? Coba first pick-nya mau apa? Dari mana? Dari Liquid Dari dulu? Team Liquid dong kalau gitu. Ini Liquid ya, berarti menurut gua kalau misalnya Hirara nggak di-ban, Hirara H ya. Mana ya? Hahaha, Hirara. Terus Tapi dia main. Tunggu, Tunggu sabar. aja, Tunggu aja dulu. Itu tunggu. nanti terserah yang sana mau naikin atau tidak. Iya. Tapi ini kalau nggak di-ban. Iya. Iya, kalau nggak di-ban pasti kan di checklist tuh. Iya. Let's say Hiraranya muncul berarti membuka potensi juga untuk tim Liquid dapetin salah satu hero powernya juga kan. Oke. Cuman nih selain Hirara ya. Oke, Hirara mungkin pickable banget. Barats gimana Barats? Barats bagus sih Barats, tapi beberapa kali mungkin Navi udah mainin Barats dan ya secara win rate memang buruk. Tapi secara gameplay mereka ngerti loh konsepnya. Jadi kayaknya lumayan bisa dibikin overthinking juga nih untuk tim Liquid dengan adanya Barats dari Navi. Atau kalau nggak Kars Lapu aja udah. Biar Kars double core. Lapu. Abis gue pencet layar hitam. Oh di ban? Di ban Hiraranya Melissa first pick. Oke, ini pick yang lumayan bagus ya. Dan gua rasa bisa dijawab juga langsung dengan Uranus maybe? Uranus? Uranus. Aku masih balik lagi ya. Kalau udah ada Melissa ya, mendingan nanti pick 3-nya Lapu aja Lim. Oke, Biar nanti langsung ngejawab juga. langsung Devin ya. Ya, Tapi kayak- gue suka Kaja di sini, entah mengapa. Kaja pick atas. Kaja pick atas dengan posisi kali ini nggak masalah di tangan dari tim Navi. Terakhir sih Kevin sih punya luka ya sama Kaja ya. Waduh. Jujur yang penting ada lapu-lapunya. Nah ini dia yang aku maksud kayak. Masih ada beberapa tim yang mungkin ketika melawan Melissa itu nggak langsung ngedraft untuk nyusahin Melissanya. Oke. Nah ini udah kelihatan nih. Belerik lumayan oke lah nyusahin Melissanya. Novaria juga. Let's say nanti ada pick yang ketiga. Kalau emang Navi pede nih sama Andoryu dengan pick-pickan dari, ya kita tahu sendiri kan. Hero-hero Farming. assassin farmingnya yang mungkin lebih nanti gitu kan. Diambil di bawah atau pick keempat, pick kelima. Ada baiknya ambil lapu-lapunya dulu. Biar Melissanya disulitkan nanti posisinya. Oke, berarti Barat kita keluarkan dari opsi ya. Oke. Ya, Barats coba keluarin dulu. Wih bisa Barat ditabrak coba. sama Detonas kan? Tapi Makanya. kalau melihat ke arah Barat yang menjadi pick ketiga, ini menjadi sebuah Selena? power juga nih untuk para pasukan dari tim Liquid. Apalagi kita melihat Aran punya power dari segi initiate power. Iya. Oke, set up Jujur, berarti. setup sih ya balik lagi. Emang kalau ngomongin snowball, Barat Selena jelas ya kombonya ya. Makan, lele. Level 4 tapi. Level 4, ya minimal mungkin lagi-lagi ya. Selena kan job desk-nya juga nggak perlu yang level 4 juga kan di Turtle 1. Ya. Dia bahkan bisa bantuin tuh datang ke XP. Mungkin sekedar dapetin scavenger-nya gitu. Bisa. Dan bisa cepetin juga. Tapi Claude, Oh, Cloud. gue suka banget match up Claude sama Melissa. Oh ya, karena Blazing Duetnya masih kena, masih masuk. Sama ini, ketika di laning juga dia ngelempar Ice on You-nya tinggal BMI aja. Ya, Keluar tinggal dari Milo. area ini ya kan, keluar dari area bonekanya. Aman banget ya jadinya. Tapi kalau kita ngomongin soal komposisi seperti ini ya, balik lagi. Emang scaling banget loh dari Navi. Ada dua hero yang bener-bener disiapkan untuk late game. Cloud dan Novaria. Sementara kalau kita ngomongin tim Liquid, mereka nih kalau ngomongin DNA-nya mereka, ini terlihat dari Barats yang cenderung early game. Selena yang nggak terlalu butuh level 4. Jadi aku rasa balik lagi, ini tentang waktu. Gimana cara Navi relay atau buying time sampai Cloud Novarianya nyaman banget di momen Berarti- mid game, late game-nya. Harus cari hero kuat early ya. Mhm. Jungle kuat early. Jungle kuat early Tank jungle dong. Ya, buat Navi sih. Kalau Atau tank jungle mungkin- lari kemana? Fredrin. Ada Baxia. Oh, Baxia lama banget farmingnya, Pak. Baxia lama farmingnya, banget. iya. Kita punya Baxia, kita punya juga... Kita punya Hanzo Tank tau, Info Scream, Wow, itu bagus sekali tuh. Pakai emblem support kan? pakai emblem support, Terus Thunderbelt Thunderbelt. sama cooldown. Itu jadi ngebuat ya balik lagi Hanekage Ninja-nya nggak bakal mudah untuk hancur. Dan ketika dia mukul kan energi restore ya. Bener. Itu nggak bisa habis, Pak. Nggak bisa habis. Cuman keluar nih. Bentar, Link Band. Pertanda kah? Udah Link Band kayak gini. Hanzo kan repot ketemu sama Link-Link yang bisa ngejar. Betul. Dan ini bisa menjadi sebuah warning sign untuk Honjau. Ya. Kalau dia mau tutup ke arah Hanzo, nggak masalah. Band Dibandingkan dulu. Hanzo-nya akan menyebalkan sekali. Aku setuju banget kalau ngomongin soal Hanzo nyebelin. Iya. Band lapu dulu nggak sih minimal ini? Untuk XP ya. Ya untuk XP, lapu-lapunya Kars kita tahu. Gak cuma mencuri Lord dari Albert, tapi ya lapu-lapu enak banget buat lawan Melissa. Ditambah Setuju, lagi, kita lihat di sini Pakuito udah tutup. Kita lihat hero-hero yang bisa ke backline, instant kill, damage besar. Walaupun melawan ke arah sosok Oh, Hanzo terbaca. Server Hanzo. Dibaca. Yang seperti kita duga, kayaknya Hanzo lebih menjadi prioritas karena akan menyebalkan. Di sini masih ada Leomord. Ya, it's okay untuk
lawan Lapu berarti kan. Yes. Mereka punya opsi yang lebih banyak juga untuk nge-setup balik. Landingnya juga lawan Barat nggak terlalu susah. Ya, nggak yang berat-berat banget lah sebenarnya. Sekali lagi sih, optionalnya juga tertutup sebenarnya mungkin kalau kita ngomongin soal hero-hero lain yang jalan kaki, even kayak Esmeralda let's say. Wow. Itu juga jatuhnya bakal bikin enak Melisanya. Harley Jungle. Harley Jungle. Harley Ini- Jungle kali ini menjadi sebuah pilihan harusnya untuk sosok seorang Andoryu. Rotasi yang sangat cepat dan melihat para pasukan dari tim Liquid. Mereka tinggal menggunakan ke arah jungler dan juga mungkin dengan adanya mid laner dari Drichel yang udah menggunakan Selena kalau menurut kita ya Lim ya. Yap. Kayaknya Suyoglu opsi bagus deh. Suyoglu ya. Oh Mino ternyata dan Nishunshin. Wow. Wait a minute. Mereka bermain dengan 2 marksman. Berarti lagi-lagi ya ini tugas untuk Baras dan Selena yang bisa buying time. Agar nanti early-nya masih bisa aman karena Harley kita tahu lah ya match-up-nya dia bisa targeting langsung ke belakang. Dan lumayan mengancam untuk Melissa atau bahkan Nishunshin. Ya. Stormnya juga bisa stopin Blazing Duet nanti. Bisa dikomboin bareng sama Selena di awal juga. Lumayan oke sih untuk draftnya Liquid sendiri. Ya tetap lapu-lapu tapi last pick optional terbaiknya ya. Untuk best option ya Lapo Resme B. Lapu tetap. Atau jangan-jangan Yuzong sekalian. Oh Yuzong ya, menarik ya karena ada Yishunshin kan targetnya juga. Iya buat ngincer ISS ya. Yishunshin, Melissa, Yuzong juga not bad. Tapi Rafaela, Beleriknya di EXP ternyata. Balerik badan, XP. Wow. Ya mungkin karena lawannya Barat sih yang nggak cut wave banget ya. Jadi ya udahlah optionalnya sama-sama jalan di menit 2, menit 4, ya menit-menit genap mereka bakal ketemu nanti di Turtle. Oke. Kalau based on draft kali ini Profesor KB. KB Jujur. lebih suka ke arah mana? Aku nggak tahu kenapa untuk di mid gamenya akan lebih suka tim Liquid sih. Di early, mid game? Early mid game. Oke. Lim? Aku Liquid sih early mid semua. Ah. Oh semua. Ya, karena ya apa expect Ravanova clear Iya. wave dan Clear wave, keep dengan tempo, farming, tapi let's say kalau misalkan sampai ke late game dan Rafaelanya ini bisa tampil dan bahkan menjadi jembatan untuk Cloud-nya, itu bagus sekali. Walaupun gue memilih kalah Liquid based on prediction, tapi gue suka draftnya dari Navi. Kalau bisa mereka bawa ke arah mid to the late game. So, tanpa berlama-lama, let's go to the lane of town. oke, match pembuka ya di hari Jumat week kedua memuncak klasemen Liquid ID. Nah ini nih yang bikin enak nih. Apa tuh? Farming dibantuin Selena. Itu udah enak banget pak. Oke. Tapi ngomong ke arah farming dibantuin Selena ditambah lagi Sunsin itu lebih enak double-nya Lim kalau menurut gua. Double ya. Karena Iya. kan ada season hunter juga biasanya untuk Selena. Dia santai banget untuk early game sebenarnya, terutama buat Kevin sih. Lagi trap-trapnya kan, ini trapnya bakal ngerepotin banget buat Navi. Buat ngegeng pun kayaknya bakal sulit untuk Andoryu. Oke, dan talent prediction 2 suara untuk Navi Oke. dan 4 suara untuk Liquid. Alright, 2 berbanding 4 kali ini kita bakal menyaksikan di mana Mirko dan juga Kevin dengan angka yang sama. Sisanya sebaliknya dan Lele diberikan oleh Drichel. Tapi Afro masih ada healing for everyone. Lumayan tapi ya, harus recall dulu. Ini yang gue bilang tadi sih, early-nya kayak kita nggak bisa expect terlalu jauh dari ya adanya Novaria sama Rafaela. Nggak bakal yang terlalu gasar juga. Ya, dan pemilihannya juga ya saya support. Berbanding terbalik dengan kita melihat Leoni juga yang ternyata di sini memilih emblem tank ya karena mungkin dia tahu pok-pokan damage-nya emang sakit nanti pelan-pelan. Ada Light of Retribution, belum lagi ada Arsa Spear, Deadly Magic. Oke, tapi jangan lupakan Andoryu di sana bakal bisa dikejar. Ada Trestless masuk nama Bro. ada first blood. Headshot. Di tangan dari Drichel. Lele bukan sembarang Lele. Kali ini langsung berhasil mendapatkan Harley. Itu dia dengan trapping dari Kevin sabar. Dia berhasil mendapatkan 1 point kill dan menuju ke Drichel sebagai eksekutornya mendapatkan informasi lebih mahal dibanding yang lain. Oke, turtle pertama. Ini bisa langsung di kontes kalau mereka mau. Bahkan diambil jungle-nya. Wah, Diambil dong. Perbandingan 1 level dari segi retribution yang akan berat sih Lim dan juga Profesor. Level 5 ya soalnya buat Kevin. Dan bahkan dia bisa buying time sedikit nih untuk dapetin purple buff. Dibantu juga sama Drichel. Udah pasti nih. Trap, row semuanya di setup. Dan Aran yang akan ngezoning sejauh mungkin agar Kevin free untuk dapetin turtle-nya. Ini bisa lepas dulu gak sih? Detona. Kalau menurut gue udah pasti dilepas. 1 akan terlalu banyak waktu. Tapi kalau para pasukan dari tim Liquid tidak melepaskan ke arah orange buff.
Itu kasusnya berbeda, Lin. Di luar kuasa dari para pasukan dari tim Navi. Tabrak. Mountain Shocker bisa terlihat dengan sangat jelas dan bahkan berhasil mendapatkan satu orange buff. Karena cara untuk pulang dengan cara bahkan Cars ditelan. Tidak ada pohon terkokoh, berhasil menghindari Detonator dengan flicker dari seorang Aran. Andoryu masih bisa selamat tapi pohonnya tumbang. Oke, 2 jungle yang dicuri tadi plus turtle juga yang diamankan Liquid. Sekarang untungnya banyak banget. 1.500 loh, Be. Ya ini dia ya, early mid game yang menyeramkan sejujurnya. Karena kalau kita ngomongin Selena, Barats, mereka paling bisa nih buat bikin temponya sendiri, buat bikin gameplaynya sendiri juga. Apalagi kalau misalkan lelenya kayak tadi ya, on point dari Drichel. Belum lagi Kevin dengan trapnya, dan Leoni. Dia bakal jadi jawaban buat Zeon. Jangan lupa nih, Blazing Duet itu bisa di-cancel dengan Despair Storm. Yes. Gak harus menunggu untuk Minon Fury. Dan gampang, nggak sesusah itu. Maksudnya udah di Storm, masih ada Minon Fury. Jadi bisa dibilang full revive memang bisa digunakan. Belum lagi kan di heal up lagi kan, ada Motivation Roar. Kalau misalnya di dalam kondisi miss terhadap purify-nya terlalu cepat penggunaannya, itu berbahaya. Terlalu terlambat juga berbahaya, Lin. Ya. Jujur ini harus presisi sih dari Cloud-nya. Iya sih, untuk double verification berarti ya. Ada Storm, ada Minion Fury, tapi tetap sih menurut gua Cloud user sekarang udah sadar banget kalau Minotaur ini sebagai natural stopper ya dari Blazing Duet. Jadi udah mendingan pakai basic attack aja dulu makan depannya. Wah, mau main ke arah depan, problemnya memang tetap selalu ada di Melissa ini, Prof. Ya Melisanya yang berat ya, karena adu pok sih nanti jatuhnya. Tapi ya untung lagi sekali lagi buat Cars, dia mungkin akan menelan dia damage lagi? tinggi tapi ada Holy Healing. Wah, digunduli hutannya. Under invade ya, berarti ini pengen make sure kalau Kevinnya unggul level banget dari Andoryu dan Turtle-nya bakal jadi free lagi. Oke, kalau misalnya unggul level, sebagai jungler biasa itu nggak masalah. Tapi ini Sansin. Iya, juga farmer kan. Ini case-nya berbeda. Dan ini akan sangat berbahaya untuk tim Navi. Oke, sinyal lepas turtle kedua udah sangat-sangat kuat. Karena ya memang gak ada poin untuk kontes dari mereka. Free juga, turtle kedua sekarang untuk Liquid Albi. Gak ada alasan ya untuk Navi masih mau coba buat kontes. Dalam keadaan mereka juga tenggelam 2000 gold. Mereka harus mengejar ketertinggalan ini, tapi balik lagi Detonator. Detona! digocek. Berhasil dihindari. Beda pakai Aran di sana. Masih bisa untuk mundur ke arah belakang. Masih banyak power untuk defensif. Detona! Tadian first item keras banget tadi dari Aran ya. Dan ini Harley yang bukan pakai concentrate brute force kah? Dia jenis di item pertama ditabrak. One by one situation yang gagal karena berhasil dihindari oleh Andoryu. Cuma memang bukan berarti Andoryu tidak mendapatkan kerugian. Kerugiannya tetap ada di jungle yang digunduli oleh Kevin. Ya, kerasa ya. Sekarang turret atas bahkan. Yang jadi objektif lagi. Kevin di bagian bawah juga lumayan free nih untuk farmingnya. One by one situation dari top lane Andoryu. Nampaknya di sana Kevin sadar kalau ada satu damage tambahan dari turret. Dan bakal coba ditangkap dengan ada Detona. Cars mencoba untuk melakukan sedikit cover terhadap seorang Andoryu. Tapi panah asbar dari Kevin masih terlalu jauh. Fokus menuju ke arah turret agar bisa di-dive in. Adalah sebuah jawaban. Tapi ini dia. Decision making. Bisa kita bilang dewasa ya. Ya, mereka cukup tenang. Tahu objektifnya apa. Dan ya mereka nggak mau ngelakuin move yang tidak berguna lah hitungannya. Tapi kali ini kabar baik karena Andoryu akhirnya dapat orange buff. Oh, tapi ini karakter baru Liquid sih. Dari wiki yang pertama aku udah perhatiin banget. Mereka udah unggul 2000 aja, mereka nggak akan ngelakuin gerakan tambahan. Mereka nggak bakal mau kontes kalau misalkan nggak ada objektif. Mereka benar-benar jalanin temponya dengan sangat-sangat mulus. Plus mereka bawa Isansin sekarang, Be. Hero yang memang butuh item kan. Iya. Dengan unggul 2000 gold gini ya udah one step ahead. Ada banyak banget alasan untuk Andoryu nggak mendapatkan angle dari Deadly Magic. Ada Mountain Shocker, ada Trap, semuanya bakal membatalkan itu semua. Oke, tadi Profesor KB bilang dia dapetin orange buff, tapi lihat dipaksa dari Kevin. Langsung ada blazing dan Zeon! Kevin to take down, Leoni mau tidak mau harus bergerak belakang. Deadly Magic berhasil selamat, tapi nampaknya informasi yang sangat mahal adalah mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan turtle tanpa adanya Kevin. Apakah Navi seberani itu untuk mendapatkan satu turtle yang mereka butuhkan? Kayaknya masih ada Aran juga ya yang bisa ngeganggu nih bersama dengan Drichel. Opsi yang nggak baik tapi wait. Oke. Andoryu standby kali ini. Ada sosok Drichel yang always standby dengan Lele, bukan para Lele. Deadly Magic, flicker for defensive. Oh, tidak mau digunakan dengan adanya Aran. Leoni seperti yang sudah disampaikan tidak melepaskan turtle. Ini dia para pasukan dari tim Navi. Mereka memang membutuhkan turtle, tapi ternyata cover kandang terhadap turtle tersebut gemboknya ada di tangan dari tim Liquid. Ya, free lagi. Ini perfect turtle berarti, Be. Ya, dilepaskan sama Navi ya. Navi tahu kalau misalkan mau dilanjutin kontesnya nggak bagus. Walaupun mungkin kelihatan nih Drichelnya emang low mana.
Dia harus mundur dulu, harus recall dulu. Tapi ada Aran, ada Leoni juga, ada Drichel juga. Banyak banget yang emang harus bener-bener bisa dipikirkan secara matang. Sehingga Navi memilih untuk oke, stay with Zeon dulu, main berempat. Biarkan Andoryu cari level sebanyak mungkin. Wih, masalahnya Sansi ini level 13 ini. Baru pengen ngomong, itu sakit banget sih Lim. Kita ngomongin ke arah Sansin yang dari tadi nggak kehentikan pergerakannya. Baru 1 kali ter-takedown. Ini bukan tentang poin kill yang nol, tapi dengan seberapa lancarnya farming yang didapatkan oleh Sansin. Nuyul ya, kayak biasa. Oh, Lele kena menuju ke arah belakang. Apakah bakal disabet? Tapi dengan ada Zeon dengan Purify dia masih bertahan. Blasting Guard for defensive. Cancel. Di-cancel dengan Storm Purify. CFD untuk perpasukan dari tim Navi. Oh, Leoni? Meanwhile dari bottom lane, Leoni out of nowhere. Berhasil dimakan dengan ada damage turret yang terlalu banyak diterima. Hitbox yang lebih besar ya. Tadi ada Astralico juga yang ditembakkan oleh GZ. Sehingga ada damage turret yang terlalu banyak dimakan oleh Leoni. Bawahnya nggak jadi hancur loh. Dilepasin ya bawahnya ya, mereka langsung set up ke arah yang lain. Mereka ingin memanjangkan laning jauhnya dan Kevin. Oke, Mountain Choker. Tapi ini informasi yang cukup mahal. Kalau mereka mau maksa dapetin 1 point kill dan apalagi greedy menuju ke arah Cloud. Walaupun kita tahu tidak ada Purify, tapi ada 2 cover di sana, Lim. Ya, sekarang goldnya standby di 1600 saja dengan tumbangnya tadi ya Leoni di bagian bawah. Dan gue ngerasa temponya harus dinaikin sedikit oleh Liquid. Setuju? Di Sans ini udah mau level 15 juga dikit lagi, udah level 14. Sayang ya, mau bazir dengan keunggulan goldnya, Prof. Dan Atau juga levelnya. Nungguin ini sih, nungguin Lord juga kan. Karena seperti yang aku bilang tadi, semenjak minggu yang pertama aku perhatiin Liquid jarang banget bikin action. Selain ada objektif. Nah objektifnya apa dulu nih? Purple buff. Ada, tadi kan bikin action. Walaupun tadi Kevinnya tumbang. Ada Lord nih, ini baru nih. Bakal jadi salah satu sinyal kalau mereka bakal bikin actionnya di area bawah. Oke, kalau Oke, mereka mau 15. lihat bikin action, kita bakal melihat Lim. Dengan Clay Minion terlebih dahulu di arah top mid dan juga bottom lane. Menandakan para pasukan dari tim Navi, mereka harus lebih worry. Karena Kevin sudah available. Ya, udah full power ya dari Kevinnya juga. Lord Gak bakal kontes harusnya. Gak bakal kontes body block yang sangat bagus. Mencegat belakang, lihat pohon terkokoh. Menutup jalan dari Kars. Langsung ada Leoni. Double stun dikeluarkan. Apakah para pasukan dari tim Navi memasang Leoni untuk ter-take down. Langsung disembelih di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Navi mendapatkan keunggulan 1 point kill. Walaupun mereka harus kehilangan Lord, setidaknya power clear dari tim Liquid masih bisa membaik time. Lele! Bukan sembarang Lele dari Drichel. Hampir saja mendapatkan point kill dari Apro. ya kerasa ya, aduh kena lagi tapi karena Kars, deadly magicnya body sakit block. banget. Body block by Kevin terhadap Kevin. Karena itu akan menjadi damage tambahan Lim Ih, di kalau- deadly magicnya. Kalau kena si tumbang itu tadi, ya ada damage ini kan dari deadly magic yang akan keprok nantinya. Untuk Lord yang pertama, kalau ngomongin defense, kita tahu lah ya Bay ya, dengan GZ harusnya ini masih aman lah. Harusnya masih aman. GZ juga lumayan kan untuk defend high ground. Kalau kita ngomongin Zeon juga dia masih punya Blazing Duet. Yang paling penting adalah Karsnya nggak tumbang cepat. Karena kalau Karsnya tumbang cepat pasti Afro-nya akan ke-trigger untuk menggunakan Divine Restriction. Nah, itu yang mungkin harus dipertimbangkan ya, harus dikalkulasi sama member dari Navi. Biar Untuk siapa ya? caranya iya. Ini bisa dibilang priority-nya buat siapa nih? Zeon kah? Digunainnya buat siapa? Buat Andoryu Zeon kah? kah? Andoryu kah? Bahkan lebih ke arah high ground-nya kah? Dari seorang GZ. Banyak banget dan dengan adanya Lord saat ini menurut gua tidak berhasil mendapatkan mid turret udah cukup bagus. Walaupun memang harus mereka kehilangan bottom turret dan dipaksa bahkan di depan sana Kevin. Damage-nya terlalu sakit. Jangan lupakan, jangan anggap sepele damage dari Novaria. Banyak yang menganggap sepele damage dari Novaria, Profesor. Sebenarnya emang sakit, tapi ya bukan eksekutor ya. Ingat ada Harley yang akan nanti bisa makan bagian belakang deadly magic, ditembak Nova. Kayaknya udah satu combo yang menarik ya. Iya, iseng-iseng kan. Tiba-tiba langsung dapat 1 aja kan. Stun kill kalau begitu. Oke. Buy item. Sebenarnya udah oke lah ya. Udah ada 1 chase fall drone tapi kayaknya belum cukup untuk bisa nge-dealt semua yang diberikan sama Kevin. Masih tetap butuh beberapa item tambahan. Even mungkin Raden Armor ya untuk mengurangi magic damage. Pok-pokannya dari Drichel. Oke. Tapi kalau ngomongin ke arah Selena memang dia mainin ke arah Lightning Truncheon dan juga ke arah Glowing. Tidak bisa langsung mendapatkan damage instan terhadap menuju ke arah Kars. Tapi poknya itu loh, bonyoknya itu loh. Dan di depan sana Zeon kali ini mencoba untuk menyelamatkan 1 turret, tapi tampaknya tidak bisa. Dari top lane berhasil mendapatkan 2 turret. Untuk para pasukan dari tim Liquid, mereka menggerogoti top dan juga bottom. Dan ini dia Kevin. Bukan tentang win kill aja untuk sebagai marksman yang punya Trinity, Profesor. Ya, ini tentang bagaimana cara dia membuild damage dan tetap safe di belakang. WON.
Temponya menurun, ini yang sempat aku bilang juga ya, dari minggu yang pertama, kalau nggak ada objektif, pasti kita agak sedikit harus bikin ini ya, harus bikin winning condition terutama untuk Navi. Karena mereka yang lagi dalam keadaan under. Mengejar gold, mungkin bisa dapat dari point kill. Masalahnya, point kill yang bisa diberikan ini benar-benar sulit banget untuk bisa didapatkan dengan mungkin adanya Aran, hitboxnya besar, bisa dipoke sama Zeon. Tapi lihat backupnya ada Leoni. Leoni bakal memakan Zeonnya juga. Iya. Masalahnya sekarang Lordnya kan udah mulai ditarik nih. Tapi Yes. kayaknya emang Navi akan ngelepasin lagi deh untuk objektif netral kali ini. Yakin gak apakah bakal coba dipasang? Mountain Shocker Vision terlihat jelas. Aran jadi target utama mereka, langsung ada pohon terkokol. Aran yang tertinggal. Permasukan dari tim Navi, mereka masih mau lebih. Menutup jalan pula untuk sosok Sarliani. Mencoba diselamatkan oleh Apro. Tapi terlalu banyak healing for everyone bersama dengan Revitalize. Membuat Cars masih selamat. Kembali lagi, kerugian di tangan dari tim Liquid dari segi point kill. Tapi untuk ngomongin segi Carl Lord, objektif netral. Liquid lagi-lagi memegang Lord tersebut. Coba dengan clear, Apro memaksa dengan flicker, tapi nampaknya di sana bermasukan dari tim Navi. Mereka yang harus ter-take down. Leoni tidak bisa menahan damage dan diberikan deadly magic from Andoryu. Membuat Kevin meledak. Ya bahkan Lordnya dibiarkan. Adanya top lane, mereka kasih pressure di tengah, mereka menangin fightnya. Dan Lordnya jadi sia-sia. Memenangkan jumlah 4 lawan 5 tanpa Aran tentunya semakin mudah bagi Navi Meltdown member tim Liquid. Dan sekarang yang menarik adalah Andoryu yang hampir full item. Oke, ini nggak kena. bisa dibilang harus say thanks to para pasukan dari tim Navi dengan adanya damage magic dari GZ dan juga Andoryu. Damage instan yang bisa membuat Aran ter-takedown dan bahkan Cars sebagai pohon terkoko. Ya Zeonnya juga ready tadi kan, standby di belakang, dia poke ke depannya. Hitboxnya besar, mudah sekali untuk bisa poke Aran dengan Cloud. Yes, balik lagi seperti kata Lim, kita lihat di mana ngomongin cara Cloud yang udah tahu terlalu banyak cancellation. Gak harus dengan Blessing Duet Lim. Ya, Poking tembak depan. damage dengan ada Trinity udah lumayan atit. Banget malah. Dan itu Aran loh. Yang Udah mulai dikasih kartu berasa. Aran loh. Udah mulai berasa nih, butuh banget Guardian Helmet. Akhirnya bisa recover HP juga lebih cepat kan. Dengan adanya pengurangan damage ketika menerima damage instan di atas 500. Dan buat Aran terutama, walaupun dia udah punya Winter Crown. Wih, Winter Crown berarti dia bakal ngelakuin action kah? Iya. Dive. Detonas welcome, flicker. Pas nanti mau dilepehin dia Winter biar dia nggak bisa di-deal the damage sama Navi. Oke, tapi Pro melihat full dari grafik. Real time gold grab kali ini Stong. Semua saham yang dimiliki dari tim Liquid naik. Navi masih stagnan di depan sana. Nah tapi udah mulai ketarik nih sama Navi. Karena goldnya sekarang cuma ada perbedaan 600 doang. Perak, ingat. Iya, satu kali fight lagi Di sebenarnya. menit 15, itu jangan lupa. Ada catatan waktu juga. Karena makin lama perbandingan gold yang berpuluh-puluh ribu aja. Di late game pun udah nggak terasa. Ya standar ini ya, standar team fight 45.000 gold kan nih. Ya apalagi kalau misalnya perbandingan gold cuma 300 perak. Ini bisa menjadi sebuah gemparan atau tamparan keras untuk tim Liquid. Early game owning bukan berarti metode late game bisa dipegang. Dan itu sempat yang tadi kita bahas. Aku memang prediction karena Liquid, tapi draft ini Navi. Aku suka dengan Cloud yang sangat berani. Ya dia makanya kan late game. Karena kalau misalkan ngomongin early mid game pasti tim Liquid dengan draft kelihatan banget, jelas banget mereka akan Jelas. mendominasi. Tapi kalau ngomongin draft ya late game terutama power spike dari Navi menanti di sana. Dan ini yang mungkin harus diperhatikan karena udah mulai masuk power spike-nya Cloud juga. Wih, tapi dia tenang banget loh. Lordnya udah muncul nih, Andoryu-nya show bawa dengan santainya aja. Lordnya sekarang dipegang, tarik ulur, dan sekarang pasti dikontes sih. Pasti. Udah beda lagi dengan Lord sebelum-sebelumnya. Bahkan pressure-nya sekarang ada di Liquid loh. Lihat Aran, damage-nya terlalu sakit, di poking hingga seperempat darah. Membawa dari Zeon dengan mudahnya dia menghindari damage yang diberikan oleh Melissa Puppet String. Dan pakai Deadly Magic! Sakit banget. Trichel! Instant kill! 4 lawan 5 kembali lagi dipegang oleh perpasukan dari tim Navi. Mereka coba untuk fokus menuju ke arah Lord yang dimiliki oleh tim Navi harusnya. Tapi jangan lupakan, di mana Kevin berada, masih belum terdeteksi. Free hit and blast dari Betron Zeon! Di-cancel dengan mudahnya. Tapi poking damage tidak bisa dihentikan dan Cars. Pohon terkokoh hampir tumbang. By time diberikan. Body block menuju ke arah Kevin. Dan satu buah Mountain Shocker. Ona! Berhasil mendapatkan point goal dari Andoryu. Haran! Merubah skala jadi pegang oleh permasukan dari tim Liquid. Free hit yang belakang sana. Win of nature. Not on the day for this time. One by one situation. Kevin! Zeon! Berhasil mendapatkan point kill terhadap sosok seorang Kevin. Dan itu dia Profesor. Restoration. End point menuju ke arah Andoryu.
Yap, Lord akan jatuh ke tangan Navi seharusnya. Team fight yang lumayan panjang, setup yang bagus dari Aran, tapi Navi mereka lebih siap. Ini berawal semuanya hanya karena tidak ada Drichel, tidak ada yang bisa menghentikan bagaimana lini depannya juga. Dan sekarang GZ masalah utamanya. Di menit 16, gak ada yang bisa langsung direct attack untuk nge-trigger flicker dari GZ. Ini benar-benar free banget di belakang. Rafaelanya juga cuma main Holy Healing. Dan semua deal damage. Memang mulai ada kebalikannya, mulai ada momennya ketika Aran mendapatkan Andoryu. Tapi lihat, Divine Resurrection menghidupkan kembali Andoryu untuk bisa battle Retribution dengan bebasnya. Untuk bisa mendapatkan Lord. Zeon 1v2. Dia dapat ini clutch-nya karena bantuan dari Afro, karena ada Flask of the Oasis. Wah, itu di belakangnya dua benar-benar nggak kesentuh loh. Zeon! Susah banget tadi. Zeon dari tadi selalu bersinar namanya dengan Blazing duetnya. Dan bahkan 1 lawan 2 sekalipun Battle of Wind of Nature. Wah, ini mengerikan. Deadly Magic dipaksa oleh Andoryu. Dan juga Leoni, setidaknya dia bisa ter-take down. Dan kali ini Leoni membutuhkan initiate powernya dari Kevin. Seperempat sisanya. Seperempat tersisa dari Kevin. Dan lupakan damage tambahan yang diberikan. Clear minion yang diberikan oleh permasukan dari tim Navi. Terlalu cepat untuk tim Navi bisa mendapatkan 1 buah dan Drichel. Kali ini bukan yang kena tapi ternyata Kevin masih bisa selamat dengan adanya 1 basic attack yang dimiliki. Oke, masih aman ya, dekat juga tadi dari base-nya. Motivation Roar juga masih ada. Yap, masih bisa regen lagi. Kita dari tadi bahas soal defensif dari Navi, tapi sekarang Liquid. Mereka yang harus mode defense. No high ground defender untuk permasukan dari tim Liquid. Jangan lupakan, kali ini ada masalah Kevin. Mencoba untuk mengusir permasukan dari tim Navi. Tapi Andoryu standby, itu dia. Body block dari Leoni membuat Kevin still survive. Tapi satu hal yang mungkin kita harus pertanyakan kali ini. Apakah Leoni akan terus-menerus menerima damage atau dia akan tiba-tiba menggerakkan gerakan-gerakan tambahan, Profesor? Aduh, itu berat ya, karena target dia cuma ada di Cars doang nih untuk sebagai front line. Sementara untuk menangkap Andoryu itu pasti bakal berat sekali. Apalagi Andoryu bakal coba buat main reaktif aja. Dia bakal main repositioning kalau emang ada yang maju ke depan. Dan sesuai dengan praduga kita bahwa Navi lebih kuat di late game. 18 menit udah mulai masuk late game. GZ-nya sulit banget untuk bisa disentuh. Apalagi Zeon sekarang udah mulai jual-jual item nih. Udah main Windtalker. GZ-nya udah mulai main ke Wishing Lantern. Dia bisa memberikan 2 butterfly effect, 3 bahkan. Hati-hati loh, ini depannya kena kupu-kupu sakit. Ada Divine Glaive juga, walaupun damage-nya memang magical ya, bukan true damage sistemnya, tapi itu sakit. 3 lagi kan efek butterfly-nya. Iya, butterfly effect yang sangat sakit. Yang bisa kita bilang Leoni yang kena itu segitu. Dengan catatan ya, Leoni ya. Kevin tadi udah berasa sih. Kevin sih, ya nggak sengaja bareng sama Andoryu sih kelar. Ya, ada Deadly Magic ketembak udah selesai sih. Nah, ini dia nih keuntungan dari memenangkan landing jauh ya. Hanya turretnya dipaksa karena di bawah. Dan show lagi. Show juga dari Kevin. Emang harus show sih lebih tepatnya. Tapi gimana caranya retake dari tim Liquid ID ketika sekarang lihat semua keuntungannya dari Navi. Oke, mereka butuh Mountain Shocker. Tapi mungkin Kevin punya kalkulasi yang lebih tepat untuk bisa membuka Mountain Shocker karena miss sedikit dan Lele. Sayangnya menciptakan Cars. Tapi Kevin, jangan lupa ada Deadly Magic yang masuk. Tapi untuk body block yang diberikan Leoni dari tadi yang selalu menyelamatkan Kevin. Leoni, oh my god! Almost! Untung langsung siap standby dengan adanya Immortality. Tapi Kevin dan juga Kevin mereka harus mundur 2 koran. No way! GZ! Headshot! Tertembak dari Kevin! Yap, Lordnya pun nggak bisa dikontes. Wah. Sekarang 4 lawan 5, respawn time yang lumayan lama. Ini berat sih. Kita ngomongin sedikit nih untuk defensif dari Liquid. Oke, ada Melissa. Tapi kalau ada pressure dari GZ, Melissa-nya nggak bisa nembak. Wah, 3-point shoot itu lebih tepatnya dari GZ on point. Sekarang karena targetnya adalah pemegang Retribution. Sekarang kalau ngomongin high ground defense, tim Liquid yang kesulitan. Oke, lihat Aran menjadi target utama. Tapi untuk Deadly Magic arah Aran, setidaknya ada nafas sedikit. Mencoba untuk buying time, Lordnya juga. Di arah bottom lane masih terlalu jauh. Kalkulasi yang kita lihat kalau misalnya wave kali ini masih bisa ditahan oleh tim Liquid, harusnya Kevin bisa standby lagi untuk tim fight 5 lawan 5. Iya, ini Lord Evolve ya. Jangan lupa ya, kalau ditempel sama mereka ini bakal jadi masalah yang serius untuk Liquid ID. Oke, masalah serius tapi Lele dari kiri. Dari blind spot masih belum bisa ngenai siapapun. Memang turret di tengah dan juga di arah top lane harusnya sudah pecah. Kevin kembali lagi ke lane of dawn. Fokus menuju ke arah seorang Andoryu. Clear terhadap minion. Coba dilakukan. Lord dibiarkan seorang diri. Restless setelah dibuka.
Dan para pasukan dari tim Navi ternyata Mountain Shocker dan Teresus ditahan begitu saja. Dive in ke arah luar dan ini dia. Kau membody block semua dan Leoni yang tertembak bersama dengan Kevin Immortality yang pecah dan bangga pada pasukan dari tim Navi. Mereka coba untuk masa Wind of Nature, Saturday for this time dan tembak Immortal. Headshot! Lagi dan lagi 3 point dari GC. Membuat Kevin tertembak dari depan sana, Deadly Magic. Masih coba ditahan, perpasukan dari tim Navi mundur ke arah belakang. Apro tertancap dengan adanya jahitan 1-1, masih bertahan untuk tim Liquid, tapi Andoryu is coming. Datang Andoryu. Dan itu dia Lele, bukan sembarang Lele. Dari Dricha bahkan coba dipasang dengan GC. Immortal. Masih ada satu yang terakhir dan bahkan di depan sana Immortality standby membuat GC masih bisa selamat tanpa ter-takedown. Oh, ini dia jual beli itemnya Lim. Ini dia standar gameplay MPL. Iya. Dan Liquid masih bisa bertahan dari gempuran yang sangat ekstrim Navi barusan. Sekarang dipaksa mundur. Bahkan udah dibangkitkan lagi dari Andoryu-nya tadi, datang lagi, masih belum tembus. Fokus mereka ke Minion dan Melissa, B. Selama masih free hit, digebuknya Minion, tapi orang-orang di belakangnya kena Ice on You, selesai. Tapi ini dia match pembuka, so MPL mana tepuk tangannya? Wow, match pembuka yang sangat luar biasa. Di game yang pertama, Zeon ini menjadi sebuah highlight untuk saya pribadi. Dan bahkan di sini ada GC yang dari tadi on point dengan Novarianya. Lihat, semua proyektilnya langsung ke arah belakang, Profesor. Tapi ada action sepertinya angin dilakukan. Oh. Ketahuan. Wah, Itu dia. Andoryu di bawah. Jangan lupa semua bus bisa dicek oleh Novaria GC. Dimanapun kalian berada, tes, ambus, Andoryu? cek semua. Kalau nggak kena, putus Kars untuk masuk ke dalam sana, Profesor. Ya udah pasti ya, Karsnya juga bakal di cover karena di belakang masih ada Rafael lah. Gak bisa masuk. Lord. Gak ada vision. Gak bisa masuk. Gak bisa masuk. Dan mereka harus mundur. Kalau mereka memaksa team fight. Ini petaka untuk mereka karena Drichel. Immortal? Tiba-tiba dan bahkan di depan sana Immortality berhasil pecah. Tapi itu harga yang cukup mahal untuk Immortality ketika mereka harus melakukan defensif terhadap Lord Lim. Iya. Kelihatan ya langsung dijual lagi juga dan dia akan membeli something yang lain. Damage dari Drichel memang sakit sekali. Itu yang perlu diwaspadai. Tapi kalau row-nya nggak kena, sama aja bohong. Dan lagi-lagi, ini Lord Evolve. Tanpa ada base start sama sekali. Navi, mereka punya opsi untuk tempel Lordnya. Dan fokus hit objektif, Be. Dan bahkan bisa makan dari depan ya, jangan lupa. GZ-nya udah cukup banget nih. Tempel Lord, lempar untuk meteornya, kena Arn atau Leon itu pasti bakal bonyok banget. Oke. Damage bonusnya terlalu banyak soalnya. Buat Kevin, bisa one shot loh. Oke, jangan lupakan di mana Kevin kali ini terkena Deadly Magic untuk yang masih bisa selamat, tapi Ara di depan sana mencoba untuk buying time semaksimal mungkin. Mountain Shocker gak bisa menyelamatkan siapapun, tapi target bersama mereka langsung dipaksa dengan Bloody Blood with Crystal Crown. Kars memang ter-takedown, tapi lihat di belakang sana bakal coba dipukul mundur oleh seorang Leoni. Leoni sebagai body block, tapi Zeon untuk melelehnya kena. Kevin down! Dan no Kevin for this time, ini bencana. Navi berhasil mendapatkan game yang pertama, membalikkan keadaan dari kalah di early, di mid game, tapi late game